Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama. Dia menganugerahkan kehidupan bagi kita, juga menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kita, serta penyertaannya terus menyertai kita tidak berkesudahan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita menghampiri Tuhan dengan rendah hati. Kita mengucap syukur buat hari yang Dia berikan. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari kita naikkan pujian ini saat pagi hari datang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
rancangan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini, Jejakmu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Oleh karena kuasa dan kasih setia-Mu Tuhan, kami telah siap memuji menyembah-Mu. Dan pagi ini kami mengakui dan menyadari bahwa hidup kami ada dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami telah siap memuji menyembah-Mu, dan kami mempertaruhkan seluruh pelayanan kami. Kiranya ibadah ini ditabiskan dan dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji satu pujian dengan judul Betapa Bersyukur. Betapa ku bersyukur
Evangelis Rizkia Puspahadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Saya bersyukur bisa kembali melayani di GKI Pos Tanjung Bunga, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua masih setia untuk beribadah, dan kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama masih memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memulainya dengan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, sudah berbulan-bulan kami melalui masa pandemi yang sulit ini, dan kami terus melaksanakan ibadah online. Namun Tuhan, tak kunjung henti kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang tetap mencukupi kami di dalam segala keterbatasan, masih memiliki rasa nyaman Tuhan di dalam kami hidup. Engkau masih memberi kami makan dan minum, dan secara khusus Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa beribadah meskipun secara online. Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, memimpin hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini tema yang sebetulnya sangat menarik untuk kita bahas, dan saya sendiri juga menyukai tema ini karena bagi saya ini banyak mengingatkan, khususnya bagi saya sendiri, tentang bagaimana beribadah secara khusus di masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, kita selama ini beribadah online. Banyak dari kita yang kemudian merindukan untuk bisa beribadah lagi secara komunal, secara fisik di gedung gereja. Tapi sampai kapan kita nggak tahu. Ada gereja yang sudah buka dan ternyata terpaksa tutup lagi. Dan banyak di antara anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang merasakan kemudian kesulitan dalam ibadah online. Merasakan bahwa ibadah online, ibadah di rumah itu sangat terbatas. Manusiawi tentu saja ya, kita merasakan bahwa
kita sulit untuk merasakan semangat yang sama, dan hal itu juga dialami oleh para penata layan. Saya dan para penata layan yang sering sama-sama, yang jumlahnya juga sangat terbatas di masa pandemi ini, dan kami merasakan hal yang sama. Kami berkhotbah seperti saya saat ini di depan handphone, di depan kamera, yang itu sungguh berbeda rasanya ketika berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara secara langsung, bisa melihat wajah, bisa melihat ekspresi. Itu sungguh hal yang berbeda kita rasakan. Penata layan juga demikian, dan banyak akhirnya para penata layan Tuhan itu merasa kurang semangat lagi dalam melayani Tuhan. Apalagi yang di rumah ya, di rumah kita beribadah juga merasakan segalanya terbatas, dan ketemunya dia lagi, istri lagi, suami lagi, anak-anak lagi, dan hal itu ketika berjalan berbulan-bulan mungkin ada di antara kita yang kemudian merasakan kejenuhan dalam beribadah online. Namun saat ini kita bersyukur kita diberikan tema itu menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan semoga hal ini menjadi satu kekuatan dan juga refresh di dalam pikiran dan hati kita dalam beribadah pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pernah gak sih merasa kehausan? Ketika kita merasa kehausan, saya pernah melihat ada gambar seperti yang ditampilkan ini. Gambar ini menampilkan ada orang yang minum langsung dari galon aqua. Ya mungkin karena sudah haus dan galon yang lama habis, akhirnya dia terpaksa buka langsung galonnya, minum dari galonnya langsung ya. Saking hausnya. Saya ingat saya paling merasa haus itu ketika berolahraga. Ketika berolahraga siang hari panas-panas, dan rasanya itu air putih itu jauh lebih nikmat daripada ketika hari-hari biasa. Ketika minum rasanya itu jauh lebih nikmat, lebih dingin, dan kita sangat mencari air ketika kita begitu merasa haus. Bapak Saudara, ternyata rasa haus ini juga ada tercatat di dalam bagian kisah Alkitab. Kita tahu bahwa ada perempuan Samaria. Kita tahu dia mencari air di sumur dan di jam yang tidak ramai orang. Dan mungkin untuk melakukan itu dia harus menunggu beberapa jam dan menahan rasa hausnya tentu saja, untuk kemudian bisa mengambil air buat dia dan buat hewan ternaknya. Mengapa perempuan ini tidak di jam yang ramai? Kita tahu di beberapa kesempatan dalam khotbah-khotbah, perempuan ini malu karena dia punya banyak suami ya, dan itu yang kemudian nanti diungkap oleh Tuhan Yesus. Jadi dia mungkin malu dan dia akhirnya menahan rasa hausnya, tapi nggak bisa menahan begitu lama berhari-hari. Dia tetap harus cari peluang untuk cari air itu supaya rasa hausnya itu terpenuhi. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, itu adalah ketika pertemuan perempuan Samaria ini dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membukakan satu kebenaran bahwa kamu ini memang sebetulnya haus, gak hanya haus air saja, tapi kamu juga haus di hatimu, ada yang kosong yang membuatmu hatimu kering, sehingga kamu terus saja merasa haus. Dan Tuhan Yesus di sini mengatakan bahwa akulah air hidup itu. Kalau kamu meminumnya, air hidup ini, kamu tidak akan merasa haus lagi. Artinya kamu akan dipenuhi oleh air hidup ini. Dan ini menarik, dan ini menjadikan satu perjumpaan yang mengubahkan dari perempuan ini. Bapak Saudara, kita akan membahas tadi tema tentang menyembah dalam roh dan kebenaran, dan kita berkaitan dengan bagaimana ini membuat kita semua dalam ibadah kita, dalam keterbatasan ibadah kita melalui online, kita tetap bisa merasakan air hidup ini. Kenapa kita datang beribadah? Karena kita ada kehausan sebetulnya. Kita harus sadari bahwa kita ada kehausan spiritual, kehausan rohani yang kita butuh untuk diisi. Nah, bagaimana caranya? Kita diajarkan melalui dengan cara di dalam roh dan kebenaran. Tapi bagaimana itu ya konkretnya ya? Kita akan bahas sama-sama.
Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan yang ke-24 akan ditampilkan juga di layar. Kalau sudah, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan yang ke-24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Di ayat ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah perkataan dari perempuan Samaria ini ya. Jadi dia mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung Gerizim. Di atas gunung ini kami menyembah, tapi kamu bilang bahwa kamu itu Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi ya, dianggapnya beribadah itu di Yerusalem. Dan ini benar apa yang perempuan ini katakan, bahwa ternyata masa itu ada perbedaan pendapat ya. Jadi kalau orang Samaria beribadah di atas gunung Gerizim, sedangkan orang Yahudi sendiri itu beribadah di Yerusalem. Jadi mereka beranggapan bahwa itu tempat beribadah yang benar, harus di situ, presisi tempatnya. Lalu Yohanes 4 ayat 21 sampai 22. Kemudian Yesus menjawab perempuan ini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Menarik ya. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa ya, tapi pemahamannya nggak seperti itu lagi. Masanya itu akan datang dan bahkan sudah datang ya, bahwa bukan lagi ibadah di atas gunung atau di Yerusalem. Nah, yang menarik perkataan berikutnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dan di ayat ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, jadi ini ya, Allah mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, dan kita dalam bagian kita beribadah itu juga harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu. Nah, ini menarik. Jadi kita tidak lagi sebetulnya seperti yang perempuan Samaria ini katakan, ada keharusan-keharusan yang bukan di dalam roh dan kebenaran. Seperti apa itu? Kita lihat slide berikutnya. Pertama kita akan membahas di dalam roh. Apa arti ibadah di dalam roh itu? Ya, di dalam Filipi 3 ayat 3 pernah dikatakan begini, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini menarik ya, bahwa di Filipi 3 ayat 3 ini dengan jelas mengatakan sebetulnya apa sih beribadah dalam roh Allah, yaitu kita bermegah hanya di dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, ini seperti dalam kasus ini kan bicara sunat kan? Sunat itu simbol menaruh percaya, ketergantungan pada hal-hal lahiriah. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan yang penting hatimu yang disunat. Itu jauh lebih penting daripada simbol. Simbol penting, tapi yang penting adalah hati kita, dalam diri kita ini yang terjadi. Peribadatan itu dimulai dari dalam diri kita. Penyembahan di dalam roh itu artinya tidak di Gunung Gerizim atau Yerusalem. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Artinya itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak harus di atas gunung, tidak harus di Yerusalem. Tapi di mana? Dimanapun, ketika kita, diri kita, hati, jiwa, pikiran kita ini terkoneksi kepada Tuhan, kita bisa beribadah sama baiknya ketika kita ada dimanapun. Kita telah dibebaskan Allah menjadi imamat yang rajani. Jadi artinya adalah kita memiliki akses yang eksklusif untuk beribadah langsung pada Allah di dalam Kristus. Kepada Bapa kita datang di dalam Kristus dimanapun, kapanpun, anytime, anywhere, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Indah bukan? Ya, jadi sebetulnya tidak hanya dibatasi hari Minggu, tapi setiap hari kita juga terkoneksi pada Bapa beribadah secara personal. Tapi kita juga merayakannya bersama-sama
saudara seiman. Tapi bukan berarti harus balik lagi saklek ya, harus hari Minggu, harus bersama-sama, harus di gedung gereja. Kalau itu bisa dilakukan baik, itu indah, tapi bukan hal yang esensial. Nah, hal yang esensial kembali lagi kita belajar tentang penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan sudah kasih simbolnya ketika hal ini disahkan, ketok palu dari Tuhan bahwa tidak lagi kamu perlu beribadah dibatasi oleh hal-hal lahiriah, yaitu ketika tirai bait Allah itu terbelah ketika Tuhan Yesus selesai salib. Tirai itu terbelah dan itu artinya apa? Jelas, itu simbol yang sangat nyata-nyata sebetulnya bagi orang-orang yang memang mempelajari kitab suci ini. Jadi ketika tirai itu terbelah, Bapak Saudara, tirai ini apa fungsinya? Di dalam bait Allah itu tirai itu pembatas. Jadi antara ruang yang satu dengan yang lainnya sampai tirai terakhir itu membatasi ruang Maha Kudus, ruang Allah, ruang yang nggak boleh sembarangan dimasuki. Kalau imam masuk juga kakinya harus diikat, karena kalau dia tidak berkenan di mata Allah dan dia mati saat itu juga, orang yang mengambil juga ikut mati, maka dia harus tarik pakai tali. Tapi keangkeran itu ya, bahasanya mungkin ya, keangkeran itu nggak ada lagi, Bapak Saudara. Tuhan sudah menerabas batasan-batasan lahiriah itu untuk menjangkau umatnya, orang percaya, para penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak lagi dibatasi oleh ruang kurang kudus, ruang Maha Kudus, mimbar kudus, bagian jemaat gak kudus atau kurang kudus, gak ada lagi Bapak Saudara ya. Jadi kita sudah benar-benar beribadah dalam roh dan kebenaran. Mimbar artinya dikuduskan untuk pemberitaan firman. Bukan mimbar ini artinya punya kuasa klinik atau apa, bukan. Ya, tapi artinya adalah ketika saya termasuk pengkhotbah yang naik ke atas mimbar, itu mengkhotbahkan benar-benar bukan untuk nyindir orang lain, bukan untuk membawa pesan pribadi, bukan untuk mengangkat diri sendiri, tapi maksudnya dikuduskan adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Itu artinya mimbar dikuduskan. Jadi bukannya berarti mimbar ini punya kuasa seakan-akan dia ini berada di dalam ruang Maha Kudus. Gak boleh ini, gak boleh itu, ya jangan terpaku seperti itu lagi. Masuk dalam hal dekor. Dan Bapak Saudara kita lihat ya, itu tadi lambangnya sudah diterabas Allah, Allah yang merobek itu semua, dan itu simbol bahwa Allah menjangkau kita. Nah, sebetulnya jadi pertanyaan bagi kita nih, kita ibadah selama ini benar-benar sudah di dalam roh atau dalam hal-hal lahiriah atau dalam kedagingan? Apa kebalikan dari roh? Ya kedagingan. Kalau kita bicara tentang beribadah dalam kedagingan, kita dibatasi oleh hal-hal lahiriah kita. Di slide berikutnya kita bisa lihat ada kutipan dari Rick Warren. Ini terkenal dia ya, nulis buku buat renungan harian. Dan Rick Warren ini mengatakan begini, the most common mistake Christians make in worship today is seeking an experience rather than seeking God. Jadi artinya begini, kesalahan umum yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada masa kini dalam beribadah adalah mencari pengalaman daripada mencari Allah. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah mencari pengalaman itu hal-hal lahiriah. Yang dimaksud pengalaman oleh Rick Warren itu hal-hal lahiriah. Jadi datang ke gereja, ngerasa sudah beribadah, terus kalau belum ke gereja belum merasa beribadah. Jadi yang dicari Tuhan, sedangkan Tuhan itu roh dan kita beribadah di dalam roh. Tapi kita mencari experience ini berdasarkan pengalaman lahiriah kita. Di slide berikutnya, kita telah dimerdekakan oleh Allah menjadi penyembah-penyembah di dalam roh. Namun kita sendiri yang kembali membelenggu diri kita dengan kedagingan. Apa saja contohnya? Itu kita bisa uji Bapak Ibu Saudara ketika kita beribadah online. Ibadah online ini juga satu kebaikan buat kekristenan. Kita menguji kualitas ibadah kita, benar-benar di dalam roh dan kebenaran atau tidak. Ketika kita tidak bisa ke gereja, kita nggak dilihat orang ibadah kita. Ketika kita penuh keterbatasan dalam beribadah, apakah kita masih mempunyai spirit peribadatan yang sama? Apakah kita masih secara roh terkoneksi pada Tuhan nih? Slide berikutnya ya. Kita uji diri kita saat ini.
udah berapa bulan ibadah online. Pertama adalah, masih setiakah kita beribadah online? Itu aja deh. Ya, hal yang sederhana. Ternyata saya antara bersyukur dan tidak bersyukur juga, karena banyak jemaat juga kaum muda juga secara jujur berkata, ya, saya mengapresiasi kejujurannya, tapi saya juga dorong supaya bisa lebih lagi. Kalau hatimu merindukan Tuhan, mengapa? Karena banyak yang mengaku sebetulnya udah nggak setia lagi beribadah online. Ada yang jamnya dia geser, biasanya pagi, nanti siang, nanti sore, nanti malam. Akhirnya enggak. Padahal kita di Warta kan kita punya jam bersama. Kita berharap kita lakukan bersama-sama, apalagi ada perjamuan kudus. Kita pingin melakukan bersama, tapi ya itu udah molor-molor. Nanti lupa lagi ya, atau ya hari Senin lah. Padahal kita udah sepakati kita ingin beribadah bersama-sama di hari Minggu di jam yang sama, tapi ada yang lupa. Atau lihatnya cuma sebentar. Setiap beribadah itu bukan cuma store muka ya udah online. Atau pas khotbahnya aja aku baru online. Ibadah didesain untuk dari awal sampai akhir kita menikmati Tuhan, bersekutu. Tapi kalau kita cuma nonton khotbahnya aja, ya mungkin kita kurang setia dalam beribadah pada Tuhan. Ibadah itu didesain untuk lengkap dari awal sampai akhir. Di slide berikutnya, masihkah kita merasakan hadirat Allah? Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita beribadah di dalam roh, Allah itu roh dan dia tidak terbatas, sehingga kita dibebaskan beribadah dimanapun. Itu dibuktikan ketika kita beribadah online. Harusnya kita tetap bisa merasakan semangat yang sama, merasakan hadirat Tuhan. Dan ini evaluasi, kalau kita dulu ibadah musiknya keren, cahayanya keren, baru ngerasa merinding, baru ngerasa pengen nyanyi buat Tuhan. Jangan-jangan itu bukan datang dari hati kita, tapi dari suasana eksternal yang mendorong kita akhirnya melakukan itu. Tapi apakah benar dalam roh? Kalau dalam roh berarti roh kita ini menggebu-gebu, terlepas dari bagaimanapun situasinya di luar sana. Di sekitar kita ini nggak ada pendukung ibadah ya, kita tetap berapi-api dalam beribadah pada Tuhan. Itu namanya beribadah di dalam roh. Kemudian masih bisakah kita berkonsentrasi dalam beribadah? Ini juga jadi ujian bagi kita ya. Tentu kita dalam ibadah online harus menyiapkan keseriusan kita tuh ya, ruangan yang memadai, nggak seliweran orang. Nanti ibadah online sambil ada yang masak, ada yang sibuk apa gitu. Cobalah kita ciptakan suasana dan yang penting tetap berkonsentrasi. Konsentrasi juga berbicara pikiran kita, jangan lari kemana-mana. Sebetulnya ini kan terjadi ketika kita juga ibadah sebelum online. Waktu di gereja onsite, kita ibadah juga sering mungkin pikiran kita lari-lari. Kita yang berkhotbah di depan ini bisa melihat dengan jelas wajah Bapak Ibu Saudara, dan ya permisi saja kita bisa melihat seseorang itu konsentrasi kan. Misalkan begini, kalau dia manggut-manggut ya, semoga aja itu ya tandanya. Tapi ada juga yang pandangannya kosong aja, kita melucu dia nggak ketawa, kita bicara yang tegang-tegang dia nggak tegang, kita bicara yang bagaimanapun dia no respon, jadi kayak disconnected gitu ya. Mungkin pikirannya udah lagi melayang, abis ini mau ke mall, mau makan apa, nah rasain deh sekarang ya, udah ibadah nggak bisa ke mall, ya mungkin beberapa udah bisa ke mall, tapi pola-pola itu menunjukkan tuh. Ada juga yang ibadah terus buka handphone. Saya nggak mau sujon ya, jadi kalau mau buka handphone ibadah, bagi saya mungkin ada tempat lain yang terganggu. Kasihan juga sebetulnya. Tapi buat saya pribadi nih, saya ya sudah, saya pikiran nih, dia buka Alkitab atau dia mencatat. Gitu. Tapi yang lucu adalah kalau misalkan saya nggak lagi melucu nih, saya lagi bahas yang justru tegang gitu ya, suasananya tentang dosa atau tiba-tiba orang yang buka handphone itu senyum-senyum sendiri, itu apakah benar dia mencatat yang saya omong atau lagi chattingan, lagi bercanda sama kawannya itu di WhatsApp. Tapi ya itu dia, balik ke diri kita masing-masing ya. Konsentrasi, itu aja banyak orang yang lihat, itu aja ada pendeta yang lihat, ada bantuan yang lihat. Masih begitu, apalagi di rumah sendiri ibadah online, pastikan kita bisa konsentrasi. Gak ada yang nilai loh. Kalau kita benar-benar beribadah di dalam roh Allah, kita terkoneksi, kita merasakan hadiratnya, harusnya itu nggak terjadi kan.
Kemudian yang terakhir, untuk ujian banyak sebetulnya kita bisa menguji diri, tapi ini yang banyak dirasakan. Masihkah bisa kita menyanyi memuji Tuhan waktu kita beribadah online? Kalau kita beribadah di dalam roh, kita pasti pengen memuji Tuhan. Musiknya, mungkin rekamannya, gereja kita mungkin terbatas ya, suaranya nggak stereo, cuma mono aja, terus suaranya gebersak gitu ya. Apakah kita benar-benar bisa beribadah? Ataukah kita malah nggak jadi beribadah, nggak jadi memuji Tuhan, kita malah ngomel? Dasar pemusiknya, aduh nggak bagus nih, gereja aku, aduh malu-maluin dibanding gereja lain. Jadi yang dikoreksi adalah, ya kayak penonton, ya ini kurang ini editannya jelek, ini apa segala macam. Wah, bagusan kemarin saya. Itu mau datang beribadah atau mau datang menghakimi, Bapak Saudara? Tentu boleh kita ngasih evaluasi, tapi jangan lupa dalam ibadah itu sendiri kita harus terkoneksi dengan Allah secara roh loh. Bahkan kalau sudah merasakan demikian, yang saya rasakan adalah kadang kita sudah nggak pusingin lagi hal-hal yang ada kurang-kurangnya, tapi kita justru bersyukur pada Tuhan masih bisa terkoneksi. Musiknya ya misalkan maksimal segitu, kita nikmati dan kita pakai itu untuk kita bisa memuji Tuhan. Bahkan nggak ada musik sekalipun, bisakah Bapak Saudara masih memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh berapi-api? Banyak yang bilang nggak bisa lah, nyanyi di rumah nggak seru, nggak terasa musiknya ngangkat. Mohon maaf Bapak Saudara, berarti itu belum beribadah di dalam roh. Berarti masih di dalam kedagingan kita, dan seperti yang kita tadi bilang, dalam keterbatasan lahiriah. Slide berikutnya, ini konklusinya. Poin pertama kita ada 2 poin aja. Pertama, di dalam menyembah di dalam roh tadi, artinya menyembah di dalam roh adalah kita tidak lagi dibatasi oleh kedagingan kita, hal-hal eksternal. Kita bisa tetap beribadah meski secara online, meski musiknya terbatas, meski tidak secara fisik bersama-sama, tapi kita tetap bersatu di dalam roh. Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Yang pertama tadi di dalam roh, dan kedua di dalam kebenaran. Ini bukan 2 pilihan yang mau yang mana, tapi ini satu kesatuan Bapak Saudara. Beribadah di dalam roh, bukan atau kebenaran, tapi dan kebenaran. Dalam kebenaran kita baca di Yohanes 8 ayat 31 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ini kata Tuhan ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini kata-kata yang menarik dari Tuhan Yesus. Jadi kebenaran ini sangat penting, apalagi dalam peribadatan kita ya. Kita dibebaskan, seperti yang tadi kita bilang, kita banyak dibebaskan Tuhan dalam peribadatan kita, memang iya. Tapi jangan lagi kita membelenggu semau-maunya diri kita. Tuhan sudah bebaskan dengan kebenaran itu ya. Jadi kebebasan itu ada di dalam bingkai kebenaran. Bapak Saudara, kita lihat slide berikutnya. Penyembahan dalam kebenaran artinya apa? Penyembahan yang dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yang juga dilakukan dengan pemaknaan yang benar. Jadi kebenaran ini juga bukan lantas tadi kita bebas, di dalam roh, berarti kita bisa semau-mau kita. Rujukannya bukan kita Bapak Saudara ya. Ibadah itu diprakarsai oleh Allah dan disediakan oleh Allah, dan kita ini beribadah. Kita memang punya bagian menciptakan tata liturgi dan lain sebagainya, tapi itu semua nggak lepas dari apa yang Allah mau katakan, kebenarannya. Bukan selera kita, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetap seperti demikian ya, nggak bisa dibalik. Jadi oke, kita dikasih kebebasan mutlak, mau ibadah jungkir balik mau apa bebas. Nggak begitu juga Bapak Saudara. Ini masalahnya lagi nih ya, bicara tentang ibadah dalam kebenaran adalah, saya mengutip Ralph Martin dalam bukunya The Purpose of and Meaning of Worship. Saya artikan bahasa Indonesia gini, ada reduksi pemahaman dan pemaknaan ibadah. Reduksi artinya pengurangan ya. Ada reduksi pemahaman dan pemaknaan ibadah karena over familiarity atau kebiasaan beribadah yang dimaknai hanya sebagai ritual belaka, kewajiban agamawi. Acuan kebenaran bukan lagi pada firman Tuhan teologis, namun kepada perasaan pribadi yang subjektif. Ini ya, jadi aku suka beribadah begini, aku suka lagunya him, aku suka lagu kontemporer, aku suka ibadahnya tata liturgi begini. Kesukaan itu yang lebih kuat berdengung di dalam ibadah kita. Itu bisa jadi masalah.
Jadi ibadah tanpa pemahaman yang benar itu seperti kita pergi ke gym, tempat fitness, tanpa memahami apa sih tujuan orang pergi fitness dan bagaimana sih cara fitness yang benar. Kita udah dibebaskan nih. Oke, kamu boleh masuk ke dalam gym ini, kamu dikasih member gratis ya, ibarat nge-gym. Tapi kita nggak ngerti cara nge-gym, yang terjadi adalah seperti di gambar. Jadi kita mungkin nggak berolahraga dengan benar, kita malah selfie, bawa donat sambil treadmill, kita makan donat gitu ya. Orang lain lihat, aduh gimana ya. Yang mengerti cara fitness akan ya aneh melihatnya. Tapi banyak orang Kristen demikian. Kita datang ke gereja, kita beribadah di rumah secara online, kita ibadah, tapi kita nggak mengerti sebetulnya apa yang sedang kita lakukan. Kenapa duduk berdiri ya? Kenapa kita ada foto? Kenapa kita begini begitu? Kita nggak ngerti. Jadi lakukan saja. Ya udah, yang penting udah selesai. Tuhan lihat kayak absen begitu ya. Udah, ini ada nih presensinya ada. Sudah lewat. Udah ibadah. Bukan ya. Tapi tadi balik roh terhubung dan di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ibadah tanpa kebenaran atau setengah-setengah benar. Jadi kalau cuma setengah benar belum benar sepenuhnya, itu ya poinnya. Yang pertama adalah ibadah pada ala-ala palsu, idolatry. Apa maksudnya nih? Kita datang beribadah ya ke gereja, tapi kita tidak menyembah Allah. Yaitu ketika kita beribadah bukan Allah yang kita cari, tapi penilaian orang lain, pujian atas religiusitas kita, mencari pengakuan orang Kristen yang rajin nih, hamba Tuhan dia atau segala macam, jabatan yang dicari, kekuasaan, dan juga mencari hiburan. Ya aku nggak nyari kok kekuasaan apa, aku datang sini cuman ibadah, benarkah? Tapi kalau cuman nonton aja terus ya apa, mengkritik dalam hati mungkin kurang ini kurang itu, tapi nggak merasakan Tuhan dan nggak merasakan perubahan dalam hidup, dorongan untuk perubahan hidup baru, berarti kita nggak sedang mencari Allah, Bapak Saudara, dan kita sangat rentan jatuh di dalam ibadah kita, jatuh pada menyembah hal-hal lain. Menyembah itu bukan berarti tunduk-tunduk apa, worshiping itu bisa banyak hal, musik misalkan, atau suasana ibadah, yang dimana ketika hal itu hilang kita nggak bisa lagi ibadah. Berarti kita sudah menjadikan hal-hal itu idol atau berhala. Aku nggak bisa ibadah kalau begini. Berarti hal ini nih sudah jadi berhala dalam peribadatan kita. Nah ini cirinya ya. Kalau di slide berikutnya ada buku yang bagus. Itu judulnya We Become What We Worship. Ada gambar sapi lembu emas. Jadi ini tentang idolatry. Buku ini banyak membahas tentang penyembahan dan kaitannya dengan idolatry, kejatuhan dalam penyembahan justru menjadikan Allah idol atau berhala. Ciri misal di hal musik tadi ya. Begini, jadi kita bisa melanggengkan ibadah yang wah. Apa yang orang cari? Sekarang music driven worship katanya. Jadi ibadah tuh harus musiknya yang wah. Tapi cirinya kalau kita menjadikan musik itu justru idol bukan Allah adalah begini. Musik kita di gereja makin bagus, orang-orang pemusiknya makin jago main musiknya, tapi hidupnya tidak juga semakin serupa Kristus. Ini yang menjadi ciri kalau kita sudah salah. Kita maju ini Pak musiknya, tapi pemusiknya juga nggak lantas jadi serupa Kristus. Jemaatnya juga nggak, ya berarti kita sedang mengagungkan musik aja, sedang menikmati musik aja di gereja. Dan banyak hal begitu juga pengkhotbah. Pengkhotbahku keren, pengkhotbah ini keren, andalanku segala macam ya. Bangga-banggain, wah ini aku ngikutin khotbah dia, 100 khotbah dia aku ikutin. Pertanyaannya adalah, lantas hidupmu berubah karena khotbah-khotbahnya? Kamu mengalami Allah nggak? Kamu sendiri mencari Tuhan nggak? Kebenaran Tuhan dalamnya? Kalau enggak ya berarti kita sedang menjadikan seorang pengkhotbah ini berhala kita. Nah berikutnya, slide berikutnya, ibadah tanpa kebenaran atau setengah-setengah. Yang kedua ya, ibadah pada Allah yang benar. Jadi ibadah pada Allah yang benar, kita udah tahu konsepnya ke Tuhan, namun dengan cara dan bentuk yang salah. Ini juga jadi masalah. Jadi kita semau-maunya membentuk ibadah kita dengan cara yang kita sukai, bergantung pada selera pribadi kita. Aku suka him, aku suka kontemporer, malah ribut gereja. Apakah itu namanya ibadah? Kemudian juga bukan pada kebenaran firman Tuhan, tapi hal-hal teknis, nggak pernah mau mikirin teologisnya apa. Gereja dengan ibadah yang dibangun berdasarkan selera pribadi atau golongan
sangat berpotensi melahirkan keegoisan dan keributan. Iyalah, nanti yang suka ini, bikin aja masing-masing dan lama-lama bersaing dan lama-lama rebutan. Bikin ibadah raya. Kalau rebutan musik apa yang dimainin berarti udah jadi ciri. Kita lihat slide berikutnya juga ada gambar waktu zaman Israel menyembah patung lembu emas, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini sebetulnya menarik kisahnya, secara singkat saya bahas ya. Jadi ini yang dengan mungkin menuju ke Tuhan yang tepat tapi dengan cara yang salah. Nah, makanya dicatat di sini bangsa Israel itu menyembah Yahweh, bukan bangsa-bangsa Mesir, tapi mereka pakai cara orang Mesir beribadah. Mereka buat patung lembu emas, dan dia termasuk memuliakan Yahweh, tapi dengan cara yang salah, yang menjijikan di mata Allah. Kenapa? Karena mereka harus merasakan Allah dalam bentuk dan rupa. Mereka bikin sapi lembu emas, pemahaman mereka waktu di Mesir. Itu hal yang mulia menurut mereka, buat Tuhan enggak. Dan mereka terpaku kehadiran Allah pada bentuk. Ini yang terjadi juga di ibadah modern. Kita mau merasakan Allah, kita selalu cari pengalaman lahiriah. Bentuknya, musiknya harus gini, harus di gedung gereja, harus gini, mimbarnya harus besar dan lain sebagainya. Berarti kita sedang mengulang hal yang sama. Allah itu roh dan dia minta kita beribadah dengan cara di dalam roh dan kebenaran. Ini yang kita sedang bahas. Dan yang terakhir, poin ketiganya ya, ibadah yang setengah benar. Itu ibadah kepada Allah yang benar dengan cara yang tepat, oke, tata liturgi semua oke. Namun dengan sikap hati yang salah. Ini juga perlu diperhatikan, saudara. Secara teologi, tata liturgi sudah sangat baik dan kuat. Namun akhirnya malah menjadikan itu semua sebatas kewajiban agamawi. Kebenaran, jadi gini, kita bicara ibadah dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan hanya berbicara tentang knowledge, Bapak Ibu Saudara, tapi kebenaran itu juga tentang perubahan hidup yang nyata-nyata. Itu namanya kebenaran yang utuh yang terjadi dalam peribadatan kita. Kalau cuma knowledge, kita bisa bikin ibadah yang bagus, khotbah yang teologis dan lain sebagainya. Wah, kita nih paling reform, kita paling apa, injili lah sebutannya. Tapi apakah itu merubah hati kita, pikiran kita, itu yang penting. Kalau nggak, kebenaran itu belum utuh karena hanya jadi knowledge, pengetahuan, belum mengubahkan kita, arti kita belum belajar. Dan ini slide berikutnya saya tampilkan gambar orang Farisi. Kita tahu bahwa orang Farisi melakukan demikian. Ibadahnya sempurna, benar-benar religius, tapi hatinya nggak ke Tuhan kan? Dan kebenaran itu jadi knowledge saja. Jadi dia tahu, tapi diperhadapkan pada Yesus sendiri yang adalah kebenaran itu. Mereka tolak mentah-mentah, mereka bunuh. Apakah kita seperti demikian? Semoga enggak ya, kita belajar. Jadi ibadah di dalam roh dan kebenaran adalah akses satu-satunya Bapak Ibu Saudara kalau kita mau meminum, menikmati air hidup yang sejati, yaitu Kristus. Hanya dengan kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Selain itu, kita mau ibadah jutaan kali, ribuan kali, berapapun, kita nggak akan merasakan dahaga kita terpuaskan, dan kita nggak akan merasakan hadirat Tuhan, kita nggak akan merasakan perubahan yang sejati dalam hidup kita. Di dalam roh artinya kita dimerdekakan dan untuk menikmati dan dinikmati Allah tanpa batasan fisik dan kedagingan lagi. Di dalam kebenaran artinya kita beribadah sesuai pengajaran Tuhan sehingga menghasilkan perubahan hidup yang nyata, sama seperti yang dialami oleh perempuan Samaria. Maukah Bapak Ibu Saudara, kita semua, saya juga, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Gak usah tunggu kapan ibadah di gedung gereja lagi. Justru ini kesempatan dari Tuhan, kita ibadah di rumah masing-masing, belajar menjadi penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala firman Tuhan yang kami baca hari ini, kami renungkan. Kami mau belajar Tuhan menjadi penyembah-penyembah benar di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami butuh terus mendalami hal ini. Kami mengevaluasi diri kami, dan justru kami mau berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami. Bahkan di dalam pandemi ini kami melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh melatih diri kami sungguh-sungguh menjadi penyembah yang benar.
sehingga ketika nanti pun kami kembali beribadah di gedung gereja, kami tidak membawa warisan-warisan tradisionalisme, ritualisme yang membuat kami justru beribadah di dalam keterbatasan yang tidak seharusnya. Tapi kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan saat inilah kami mau melatih itu semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, kami jemaat-Mu, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, di dalam kondisi bagaimanapun, kami percaya Tuhan, Tuhan tetap merindukan persekutuan di dalam roh dan kebenaran bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mengiringi persembahan, kita akan menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini, pagi hari ini, oleh berkat kasih setia Tuhan kami boleh rasakan. Terima kasih buat segala berkat Tuhan yang senantiasa kami nikmati setiap saat Bapak. Bersyukur untuk hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur ini ya Tuhan. Biar Allah sumber segala berkat terus akan senantiasa melimpahkan berkat dalam hidup kami, baik berkat, kekuatan, dan sejahtera sukacita kepada setiap kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan berkat ini ya Tuhan, dan semuanya itu dapat dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih.
segala pemberian jemaat umat-Mu. Kami percaya Allah sumber segala berkat akan mengembalikan berkat dalam kehidupan mereka, dan kami percaya berkat Tuhan akan selalu senantiasa memberkati, melimpahi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu pada saat ini untuk persembahan syukur ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan paham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Jones Madina. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sekalian kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sehati berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami memuji Engkau Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan terus karuniakan bagi kami umat-Mu untuk dapat bersekutu memuji dan menyembah-Mu. Kami juga menyadari Tuhan bahwa saat kami menjalani segala aktivitas di tengah hidup kami tidak luput melakukan kesalahan, pelanggaran yang melawan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami dari segala dosa salah yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, sehingga kami benar-benar layak menaikkan setiap permohonan kami. Bapa, kami bersyukur pagi ini untuk segala karya dan pertolongan Tuhan di dalam seluruh pelayanan ibadah virtual secara rutin. Kami memohon Tuhan, biarlah seluruh penatalan ini dapat kami jalani dan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Secara khusus mempertaruhkan untuk seluruh para pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan, Engkau pakai, urapi setiap mereka, bahkan setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba-Mu. Semua jemaat kami boleh diberkati senantiasa. Bapak, kami juga memohon untuk seluruh persiapan perayaan Natal di tahun ini. Kami terus menyerahkan untuk semua hal yang sedang dipersiapkan. Karuniakan kami semua kerjasama yang baik. Semua hal yang dipersiapkan akan dapat kami jalani dengan penuh sukacita. Kami tetap memohon pula Tuhan pagi ini seluruh pelayanan secara komisi yang ada di jemaat kami, anugerahkan agar setiap anggota-anggota komisi yang ada memiliki kesetiaan untuk terus beribadah, terus memuji menyembah Allah, sehingga kehidupan kerohanian setiap anggota komisi di tengah gereja kami akan terus bertumbuh dalam kasih kuasa Tuhan. Kami pun terus memohon Tuhan untuk seluruh upaya pembangunan gereja yang masih terus berlangsung. Kami bersyukur untuk semua jemaat yang tetap mendukung sehingga seluruh pembangunan gereja ini tetap berjalan. Kami terus menyerahkan untuk para tukang yang bekerja, seluruh panitia pembangunan yang juga secara aktif menjalani setiap tugas dan pelayanan ini. Karuniakan tetap kesetiaan, sukacita, sehingga semua hal yang menjadi
program di dalam pembangunan gereja dapat terselesaikan. Kami pun terus menyerahkan Tuhan untuk perizinan yang sedang dilakukan, diurus. Biarlah Allah mengaruniakan hikmat dan orang-orang yang akan dihubungi mereka memiliki kesediaan dapat menyambut dan mendukung semua hal ini dengan baik. Kami tetap menyerahkan Tuhan untuk situasi keadaan bangsa dan negeri kami di tengah semua hal yang sementara ini berlangsung atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kami tetap menyerahkan untuk semua hal yang telah berlangsung, khususnya pemerintah kami Tuhan, baik yang ada di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan Bapa hikmat bijaksana, kesiapan, sehingga semua hal yang dihadapi berhubungan dengan hal ini akan dapat ditempuh dengan baik pula. Secara khusus Tuhan, untuk seluruh masyarakat yang melakukan demo, karuniakan hikmat bijaksana sehingga semua hal yang mereka lakukan, mereka dapat melakukan dengan baik, sehingga situasi keamanan di negeri kami dimanapun berada akan terus kondusif dan aman, sehingga aktivitas kehidupan akan terus berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Kospit Tanjung Bunga. Kami terus menyerahkan untuk semua usaha pekerjaan kehidupan setiap jemaat. Biarlah hikmat bijaksana Allah akan tetap dianugerahkan kepada setiap jemaat kami, sehingga seluruh kehidupan, tugas, usaha, pekerjaan yang dijalani, mereka dapat menjalani dan menghadapi dengan penuh hikmat Tuhan. Tuhan, kami tahu dan kami sadari ada banyak hal yang mungkin sedang dialami oleh setiap jemaat kami sehubungan dengan pandemi yang sedang kami alami. Karuniakan Tuhan hikmat bijaksana, bahkan kekuatan dari Tuhan, sehingga segala pergumulan atau hal-hal yang dihadapi sebagai tantangan hidup akan dapat dialami, dijalani dengan tetap setia mengandalkan kuasa-Mu Tuhan. Bapa, mereka saudara-saudara kami, jemaat kami yang juga dalam kondisi sakit di dalam berbagai keadaan saat ini dan sedang dalam proses perawatan, kami mempertaruhkan mereka dalam tangan kuasa Allah dan memohon meminta dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan akan tetap memberi pemulihan, penyembuhan atas setiap mereka, sehingga semua hal yang mereka hadapi gumuli ada solusi jalan keluar yang terbaik. Bapa, demikian seluruh permohonan kami ini kami bawa dan naikkan kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Dengan berdiri mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah seluruh kehidupanmu di hadapan Allah.
Biarlah di dalam seluruh aktivitas hidup sepanjang minggu, bahkan hari-hari ke depan, kita tetap mengandalkan kuasa Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, disilakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hal perlu disampaikan kembali. Yang pertama, terima kasih semua yang sudah melayani di pagi hari ini. Tuhan terus akan memberkati dan terus menyempurnakan dalam semua tugas dan memakai di dalam seluruh tugas pelayanan ke depan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, mari tetap mendorong setiap anak-anak kita untuk tetap setia mengikuti semua kegiatan pelayanan yang ada di tiap komisi. Sekali lagi, untuk tiap Sabtu ada ibadah Sabtu ceria. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, mohon dengan memberi dukungan, perhatian, mempersiapkan sehingga mereka dapat mengikuti semua pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian untuk ibadah minggu sore, ada ibadah remaja. Bapak Ibu doronglah dan berilah motivasi sehingga mereka, anak-anak kita, akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Demikian juga untuk ibadah pemuda setiap hari Sabtu malam. Bapak Ibu, mohon anak-anak kita juga didorong untuk dapat mengambil bagian kegiatan ini. Di hari Jumat, Bapak Ibu, ada ibadah komisi wanita. Mari tetap dukung dalam doa. Nah, ibadah-ibadah yang sudah terjadwal biasanya, baik ibadah doa Rabu, ibadah Minggu, Bapak Ibu terus setia menjalaninya. Kiranya Tuhan terus menolong kita tetap memberi pertumbuhan di tengah hidup kita sebagai kesatuan jemaat GKI Cipoga Prospekan Dunia. Demikian seluruh informasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.